Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa CTV kembali lagi dalam program talk show di hari ini. Baik, kita akan masih membahas mengenai Sinaker, Sistem Layanan Informasi Ketenagakerjaan yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, di sini sudah hadir pemerintah Kota Banda Aceh, yaitu Bapak kita di sini ada Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah Usman SEAKMM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada langsung Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh juga ini ya, ada Bapak Mairul Hazami SEMS ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa kami informasikan juga bahwa sebelum melaksanakan kegiatan ini kami sudah melakukan tes PCR dan bebas dan kita bisa membuka masker. Baik, terima kasih Bapak. Nah, pemirsa seperti apa sih pemerintah, boleh dibuka maskernya Pak? Nah, pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan roda pemerintahannya, terutama juga bagaimana menuntaskan para pencari kerja sehingga Kota Banda Aceh juga bebas pengangguran. Nah, terwujudnya aplikasi Sinaker ini sendiri tentu menjadi satu-satunya solusi juga untuk pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, Pak Amin, sebelum saya bertanya lebih jauh ini Pak Amin ya, selama ini Kota Banda Aceh juga sudah terus berkiprah, terus lebih memperbaiki kinerja-kinerjanya dalam pemerintahan. Nah, tapi sebelumnya menurut pandangan Bapak terhadap para pencari kerja di Kota Banda Aceh selama ini seperti apa Pak? Baik, Bu Leni, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita perlu bersyukur kepada Allah SWT. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dan juga bisa kita talk show pada pagi hari ini. Tentu kita jangan lupa juga selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Para pemirsa yang saya cintai, saya banggakan dan juga hadir di sini Kepala Dinas Depnaker Kota Banda Aceh, Pak Merul dan Ibu Leni dari TV Aceh ya. Iya Pak. Tentu saya mengucapkan terima kasih atas undangan yang hari ini kita sangat luar biasa di Prawns Harness depan kolam renangnya ya. Ya suasana pagi yang seperti ini sambil Pak kita sambil santai ya. Ya sambil kita menikmati suasana pagi santai, kita melaksanakan talk show untuk kebaikan kebangkitan ketenaga kerjaan di Kota Banda Aceh. Memang kita Banda Aceh ini terus berupaya untuk menekan angka pengangguran. Memang akibat dari pandemi COVID-19 di tahun 2020 memang kita terjadi kenaikan pengangguran ya, yaitu 9,54%. Tapi di tahun 2021 sudah terkoreksi perbaikan menjadi 8,94%. Artinya ini mulai menurun ini Pak ya? Sudah mulai menurun. Ini seiring dengan membaiknya situasi COVID-19 di Kota Banda Aceh, di mana pada hari kemarin sudah 2 hari kita alhamdulillah tidak ada lagi yang bertambah, baik penambahan terkonfirmasi COVID, penambahan yang meninggal, penambahan yang diisolasi, penambahan yang dirawat, itu sudah tidak ada. Baik. Dan Banda Aceh berada pada level 1 dengan zona kuning, dan insya Allah dengan sudah semuanya 0, insya Allah kita bisa menuju zona hijau. Ya, jadi ini tentu membawa rahmat bagi kita semua untuk beraktivitas, secara otomatis juga akan membuka peluang-peluang kerja kembali kepada para pencari kerja di Kota Banda Aceh, dan ini kita harapkan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan kita juga dalam hal ini juga meluncurkan sebuah sistem yaitu Sinaker. Sinaker yaitu adalah sebuah aplikasi web yang dipergunakan untuk menunjang proses administrasi tentang ketenaga kerjaan. Jadi inilah upaya daripada Kota Banda Aceh dalam membantu para pencari kerja agar
punya akses, kan tidak hanya di sini mesti kerja, dimanapun bisa harus bekerja, dalam negeri, luar negeri, di nasional ya, mungkin di kabupaten lain ada kesempatan. Nah, inilah gunanya untuk supaya bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dalam kesempatan kerja. Baik, nah itu jadi Sinaker tadi yang merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi tentang ketenagakerjaan. Artinya berbagai informasi tenaga kerja yang dibutuhkan ada di aplikasi Sinaker ini. Iya, Ya. benar. Nah ini langsung di bawah yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh nih Pak ya. Iya, nah benar. ini wewenangnya punya Pak Mairul ini. Pak Mairul sendiri melihat Sinaker ini sudah sebuah terobosan terbaru, ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wali, mohon izin dan juga Bu Leni. Jadi memang layanan Sinaker ini adalah merupakan suatu terobosan yang kita lakukan dalam menyikapi dengan calon pekerja yang memang sekarang anak-anak milenial sekarang. Dia tentu lebih suka bermain HP. Benar. Ya, jadi dia bisa buka melalui layanan Sinaker Banda Aceh Kota Go ID itu. Dia akan bisa masuk ke dalam situs itu dan memberikan informasi tentang kompetensi yang dia miliki. Dia masukkan ke situ, dia daftar. Kemudian dia akan mencari nanti dia dalam web itu akan ada perusahaan-perusahaan atau apa namanya yang akan membuka lapangan kerja. Jadi bidang keahlian apa yang dia miliki. Jadi dengan ada Sinaker ini insya Allah akan lebih memudahkan bagi calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan dengan cepat. Baik, sesuai dengan kemampuan ataupun keahlian yang dia dimiliki. miliki. Nah, mungkin juga nih Pak Wali, sejauh ini pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pelatihan-pelatihan bahwa anak muda Kota Banda Aceh juga harus punya skill ini Pak. Ya, ini sudah banyak pelatihan-pelatihan dilakukan. Ini seperti apa Pak? Pelatihan apa saja sudah pernah dilakukan ini untuk memberikan kemampuan, skill dalam bekerja bagi para pekerja di Kota Banda Aceh juga? Iya, benar memang kita bisa lihat bahwa memang banyak anak-anak kita yang sudah selesai kuliah, selesai sekolah, tapi belum tentu punya bisa skill ini, punya Pak, skill ya. Karena itu harus dibarengi dengan skill kembali. Baik. Misalnya katakanlah anak tamatan kalau dulu STM ya, kalau sekarang apa SMK. Apakah sudah pasti bisa dia mengereparasi HP, apakah dia sudah bisa mengereparasi AC, ataupun dia sudah bisa di perbengkelan? Belum. Baik. Ya. Jadi inilah kita melalui Depnaker, kita terus berupaya semaksimal mungkin mendidik skill mereka itu dengan dasarnya sekolah sudah ada, mungkin juga orang tidak sekolah tapi dia punya skill, punya pikiran yang baik ya. Kita didik mereka, nanti bisa di bidang perbengkelan ya, bidang reparasi, kemudian juga sampai kepada bidang buat kopi Aceh itu gimana tuh yang racik kopinya gimana ya. Jadi kalau dia sudah punya menjahit lagi ya, menjahit ini terus kita lakukan, tidak hanya dilakukan oleh Depnaker, oleh Baitul Mal, oleh Dekranas ya, ini terus kita lakukan. Tujuannya adalah dalam rangka kita memberi ilmu, kita tidak memberi uang kepada mereka, tapi kita memberi pancing kepada mereka, supaya mereka dengan adanya memiliki skill, mereka bisa mencari kerja sendiri. Kita tidak hanya sampai di situ, seperti kita mendidik skill di di bidang menjahit ya. Setelah mereka itu bisa menjahit, kita berikan mesin jahit lagi. Baik. Jadi itu upaya-upaya kita dalam rangka menekan angka pengangguran di Kota Banda Aceh. Dan ini adalah solusi yang barangkali sangat tepat sasaran, karena memang ada dua hal yang dihadapi juga oleh para pencari kerja. Kalau dia sudah punya ilmu tapi dia belum punya skill dan tidak punya modal. Ya. Nah, jadi kita tidak hanya itu juga, kalau dia terus berkembang, terus maju, terus hebat apa yang sudah
dia lakukan dengan kita didik skill dan dia sudah mulai nampak berhasil kurang modal, kita sudah mendirikan lembaga keuangan mikro syariah PT Mahira Muamalah Syariah yang khusus untuk memberikan permodalan bagi usaha-usaha UMKM di Kota Banda Aceh agar UMKM ini bangkit. Dan tidak hanya itu juga, mereka jangan lagi berurusan dengan rentenir dalam rangka untuk menghidupkan dunia usaha. Ya, seperti itu. Baik, nah ini terobosan dari Pak Wali cukup luar biasa ya, dirangkul semua Pak ya. Yeah. Ketika kita berbicara tentang tenaga kerja, butuh modal, butuh skill ya. Nah ini semua dirangkul dari dinas-dinas terkait SKPKA yang ada di Kota Banda Aceh. Ada Disnaker sendiri memberikan skill, juga memberikan salah satunya pelayanan Sinaker ini juga untuk aplikasi yang bisa diakses oleh semua pencari kerja di Kota Banda Aceh. Dan juga tadi ada lembaga keuangan mikro ini Pak ya, yang juga bisa memberikan bantuan modal dan juga bagaimana tujuannya untuk memberantas rentenir di Kota Banda Aceh. Nah sehingga terwujudnya lapangan-lapangan kerja baru dan juga para pekerja yang punya skill, punya kemampuan dan punya modal, sehingga juga menghidupkan kembali UMKM yang ada di Kota Banda Aceh, sehingga jadinya Kota Banda Aceh juga menjadi kota yang benar-benar sejahtera dan juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Baik, Pak Mairo, ini Bapak juga pelatihan-pelatihan juga memang tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Amin memang sudah mulai dilaksanakan. Ini juga terhadap pelatihan-pelatihan dari Disnaker sendiri ini itu berkala atau seperti apa Pak? Memang kita kan kalau pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan selama ini lebih kepada rencana-rencana dari pemerintah. Ya, artinya membuat pelatihan, cara membuat kue, membuat mengelas, kemudian ada bordir ya. Tapi kita dalam tahun ke depan ini, makanya sejak Pak Wali sudah menandatangani lahirnya SDC, namanya Skill Development Center. Ya, dia adalah pusat pembangunan keterampilan. Kita sudah merubah pola pikirnya. Artinya jangan kalau selama ini ada pelatih-pelatih ataupun pengangguran yang bersertifikat. Dia sudah ada pelatihan, sudah ada sertifikat, tapi tidak ada tempat kerja. Artinya apa? Demand ataupun keinginan dari pengusaha, dari perusahaan-perusahaan tidak cocok dengan yang kita buat pelatihan. Jadi sekarang kita buat pelatihan sesuai dengan keinginan perusahaan. Makanya dengan SDC ini ada duduk para pengusaha dan juga ada akademisi yang mereka memberikan semacam permintaan pelatihan ini yang kamu buat. Karena ini perusahaan langsung mendapatkan pekerjaan, diterima pekerjaan. Nah, inilah melalui SDC inilah ke depan kita akan pengangguran-pengangguran ini begitu kita latih, dia sudah ada job-job yang akan diterima. Oke, dan langsung ditampung ini Pak ya. Ya. Demikian. Selesai dapat pelatihan, dapat ilmunya atau dapat skillnya dan langsung dapat tempat pekerjaan. Tempat pekerjaan. Nah, tadi namanya apa ini Pak? Pusat Pembangunan Keterampilan. Pusat Pembangunan Keterampilan. SDC. SDC ya. Skill Development Center. Baik. Nah ini dan juga untuk di Aceh sekarang hanya ada dua. Baru ada dua, yaitu di Aceh Tamiang dan Banda Aceh. Di Banda Aceh. Nah, untuk di Banda Aceh sudah berapa lama ini Pak? Baru bulan kemarin yang sudah di Pak Wali tanda tangani, bulan November. Jadi bulan Desember ini kita mau action. Oke. Artinya ini alumninya belum ada nih Pak ya? Nanti belum ada. Sudah akan dilaksanakannya pusat pembangunan Development Center, dan ini akan adanya generasi-generasi dan juga alumni-alumni yang punya kemampuan sesuai mereka butuhkan dan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Dan sedikit tambahan, ini adalah terobosan dari Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah yang bahagian dari terobosan. Baik. Ya, oke, jadi baru ada dua di Aceh nih Pak ya, di Kota Banda Aceh dan tadi ada di Aceh Tamiang. Nah ini juga artinya terobosan terbaru juga dari pemerintah Kota Banda Aceh. Nah pemirsa di rumah, kita akan kembali lagi usai pariwara berikutnya bersama kami dalam program Talk Show. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talk Show, dan kita akan masih lanjutkan bincang-bincang di sini bersama Pak Wali Kota Banda Aceh dan juga Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerjaan Kota Banda Aceh. Nah, menarik ketika sudah diluncurkannya Sinaker ini, dan mudah-mudahan juga bentuk informasi juga kepada pemirsa di rumah bahwa Anda yang ingin mencari pekerjaan bisa mengakses sebanyak-banyaknya informasi di aplikasi web Sinaker ini.
Nah, tentunya ini sebuah terobosan dari pemerintah Kota Banda Aceh mewujudkan Kota Banda Aceh bebas pengangguran ini Pak Wali ya. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Banda Aceh bebas pengangguran, Banda Aceh tidak ada lagi yang menganggur, Banda Aceh semua bekerja ini Pak. Baik yang muda, yang tua, semuanya bekerja, semuanya punya kemampuan, semua punya skill, dan semua juga tadi sudah punya modal juga yang bisa didapatkan dari berbagai lembaga keuangan yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, silakan Pak Wali, kira-kira seperti apa nih terobosan yang lainnya ini bisa dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh? Ya, kita di samping tadi kita sudah memberikan sinakernya ya. Nah, ini adalah juga sebagai jalan untuk menyampaikan kemampuannya dan juga mencari informasi di mana ada peluang. Ya, dia punya ahli ini, tapi di mana keahlian itu bisa disalurkan. Itulah melalui sinaker. Ya. Yang kedua, kita mendidik skill tadi ya. Kita mendidik skill, apakah itu bidang perbengkelan, pengelasan, reparasi, kemudian menjahit, membuat kue, ya, kuliner, ya, dan lain-lain ya, termasuk souvenir-souvenir ya. Nah, ini kita didik. Ya. Kemudian di samping itu kita juga menyediakan lembaga permodalan. Ya, ini juga akan memudahkan bagi mereka itu dalam membuka usaha mereka karena ada lembaga modal. Kemudian yang ketiga adalah kita terus membuka berbagai ruang-ruang publik, ya, ruang-ruang publik yang mendatangkan keramaian. Nah, contohnya ulele, ya, kemudian juga tempat-tempat hiburan lain ya yang ada di dalam Kota Banda Aceh ya. Nah, itu juga membuka lapangan kerja dan juga income juga ya, income bagi mereka. Jadi dengan adanya ruang publik, keliling Masjid Raya Baitur Rahman tapi tidak mengganggu ya. Kemudian di mana lagi ya? Di Belang Padang. Di Belang Padang yang begitu ramai itu yang mendapatkan kesempatan kerja. Kemudian juga kita memberikan kemudahan perizinan ya. Perizinan untuk membuka 1 juta warung kopi, tidak lagi 1.000 ya, kalau perlu 1.000. Sebelumnya 1.000, sekarang kita punya program 1 juta warung kopi nih ya. Dan perizinnya dipermudah nih Pak. Dipermudah ya, itu kan. Kemudian di samping ruang-ruang publik juga kita membuat program peningkatan kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh. Baik. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan, orang akan banyak uang membawa ke sini, akan banyak uang ke sini yang secara otomatis mungkin apa saja akan dibeli. Jadi ada hasil karyanya tadi, hasil ekonomi kreatif, secara otomatis mereka akan menjual laku keras ya. Karena kita bisa mendatangkan wisatawan. Kemudian dari kulinernya. Ya, kulinernya ya, kemudian juga kita membuka pasar ya. Seperti kita membuka pasar Al-Mahira ya. Ini adalah untuk membuka lapangan kerja. Jadi kita bermacam-macam dengan itu kan. Mahira itu pertama waktu kita pindah itu hanya 900 orang lah lebih kurang. Sekarang sudah 1.800 orang. Baik. Nah, itu apa artinya? Adalah punya kesempatan kerja. Jadi kemudian juga kita terus membuka akses jalan di kampung-kampung, sehingga mudah dilalui, ya, sehingga juga itu akan memberikan peluang untuk membuka usaha-usaha bagi masyarakat. Seperti itu. Di samping itu juga kita kemitraan tidak hanya dengan di Kota Banda Aceh, dengan kabupaten lain, dengan tingkat nasional, dengan internasional. Misalnya kopi itu bukan hasil buminya Banda Aceh. Karena Banda Aceh luasnya 61 km persegi, tapi itu adalah warung kopinya di Banda Aceh dan diolah kopinya di Kota Banda Aceh yang sudah mendunia. Orang sudah hidup dengan kopi di belahan dunia ini karena itu adalah juga
akan memberikan peluang kerja. Baik, nah memang sektor pariwisata juga sangat membuka luas lapangan kerja bagi semua kalangan, terutama juga bagaimana Kota Banda Aceh akan mewujudkan sebagai kota yang dulunya mungkin 1000 warung kopi, ya mungkin kita akan mewujudkan 1 juta warung kopi. Melihat juga bahwa usaha di bidang kopi saat ini juga begitu melesat dan juga diminati oleh masyarakat kita yang sangat booming. Contohnya bisa kita katakan warung-warung kopi mungkin yang lebih kekinian ini Pak ya, kafe-kafe kopi yang lebih kekinian yang memang sangat diminati oleh kaula muda. Nah sebenarnya di sini juga mereka bisa membuka lapangan kerja dan disinilah akan muncul kemitraan-kemitraan oleh Kota Banda Aceh, bukan penghasil kopi tapi warung kopi yang banyak di Kota Banda Aceh ini Pak ya. Nah salah satu lagi Pak Wali memberikan kemudahan layanan perizinan, jadi bisa diakses oleh semua pun dan kegiatan administrasinya juga sangat mudah ini Pak ya. Oke, artinya apa? Pemerintah Kota Banda Aceh sudah sangat welcome ini kepada semua kalangan, baik pun di luar ataupun mancanegara untuk bisa ke Aceh dan melihat potensi-potensi pariwisata yang ada di Aceh sendiri. Nah, saya coba beralih kembali ke Pak Mairul di sini ya, Pak Mairul. Nah, Pak Mairul ini juga melihat penjelasan dari Pak Wali di sini ya, terus adanya terobosan-terobosan, kemudian terus adanya kegiatan-kegiatan yang memang sangat bermanfaat yang bisa membuka lapangan kerja. Nah untuk ini seperti apa mungkin pemerintah juga bisa menciptakan lapangan kerja? Apakah ini hanya tugasnya pemerintah menciptakan lapangan kerja atau bagaimana juga para masyarakat juga bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri? Baik, memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Wali tadi, memang pemerintah Kota Banda Aceh sudah banyak melakukan terobosan-terobosan. Jadi bagaimana pengangguran itu bisa kita kurangi. Jadi kalau kita bilang kita bebas pengangguran itu tidak mungkin juga ya, yang nama tidak mungkin. Karena Banda Aceh ini adalah ibu kota provinsi. Semua kabupaten kota lain di luar Aceh akan datang ke sini. Dan baik dia mau kuliah atau semuanya akan datang ke sini. Dan itu adalah tercatat nanti sebagai calon pekerja bagi warga Kota Banda Aceh. Jadi tugas dari pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana disampaikan oleh Pak Wali tadi. Jadi kalau para calon pekerja itu kurang modal, sudah ada Mahira. Dia bisa mendapatkan dan tidak mempunyai harus berhubungan dengan rentenir. Ini adalah merupakan suatu langkah yang harus kita kan ini daerah syariat dan itu harus ada. Kemudian kalau dia belum ada keterampilan, dia kita siapkan keterampilannya. Sudah ada skill, sudah ada skillnya, itu sudah ada. Dia berkompeten, dia itu. Nah, cuma kemudian kalau masalah misalnya suasana ekonomi diciptakan oleh Pak Wali, mengundang membuat mitra-mitra sehingga datang tamu-tamu sini, dan itu adalah merupakan kesempatan bagi calon pekerja untuk dia. Tinggal dia mau jadi atau mau buat apa. Ya, jadi kalau mau jadi mungkin susah. Dia kan dia harus jadi ini sehingga tapi tidak ada lahan pekerja. Tapi kalau dia bisa buat, dia bisa mandiri. Nah, ini yang harus diharapkan oleh pemerintah kota seperti itu. Baik. Oke, jadinya adanya lapangan kerja yang sudah pemerintah Kota Banda Aceh ciptakan juga begitu banyak, tapi kita mengajak masyarakat Kota Banda Aceh juga bisa menciptakan lapangan kerjanya sendiri dengan skill yang sudah diberikan, dan juga skill ini tentu bisa mengajak teman-teman yang lain untuk ikut mengupgrade diri ya, untuk meningkatkan kemampuan diri. Ya, pemirsa di rumah, kita juga akan kembali usai pariwara berikut ini dan tetap bersama kami dalam program Talk Show. Baik, terima kasih yang masih bersama kami dalam program Talk Show. Dan kami masih lanjutkan bincang-bincang bersama Pak Wali Kota Banda Aceh dan juga Bapak Dinas Ketenagakerjaan, itu ada Pak Mairul Hazami di sini. Nah, tentunya di sini Kota Banda Aceh juga salah satunya mewujudkan kota Smart City dengan berbagai aplikasi dan berbagai kemudahan yang bisa kita dapatkan di layanan Kota Banda Aceh. Salah satunya dari segi ketenagakerjaan adanya Sinaker dan juga berbagai aplikasi lainnya yang memudahkan. Nah, kemudian juga bisa kita katakan bahwa kemajuan sebuah daerah itu akan dilihat dari IPM-nya. Nah, lalu seperti apa IPM di Kota Banda Aceh? Kita lihat, kita dengarkan penjelasan dari Pak Wali. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Leni, bahwa kita sangat merasa bahagia karena IPM Kota Banda Aceh itu berada pada 85,71%. Dan ini nomor 2 tertinggi di Indonesia. Nomor 2 tertinggi
di Indonesia setelah Yogyakarta dari 514 kabupaten kota. Baik, luar biasa ini. Ini pencapaian yang luar biasa juga bagi Ya, Kota Banda pencapaian Aceh, yang Pak, luar biasa dan ini bukan gampang karena untuk mendapatkan IPM itu kita harus berbenah dalam bidang kota Banda Aceh yang kota sehat. Seperti tadi itu COVID harus bisa kita lebih baik ya. Kemudian di samping itu secara umumnya kan kebersihan kota, kebersihan kampung-kampung desa itu harus betul-betul tertangani dan dengan Kota Banda baik. Aceh masih mendapat adipura ini Ya. Kemudian di samping itu adalah juga harus kota pendidikan yang baik, ya. Kota pendidikan yang baik artinya Banda Aceh ini indeks pendidikannya adalah 92%. Baik. Dan ini sangat baik ya dari penilaian dari kementerian. Kemudian juga adalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik, baik income per kapitanya, kemudian inflasinya yang baik, kemudian juga pengangguran, kemiskinan, ya itu harus betul-betul berada pada situasi yang terjangkau dan dalam koridor yang masih sehat ya. Baik. Kemudian dari secara nasional itu IPM-nya 72,29. Baik. Secara otomatis kita kan di atas nasional. Kemudian Aceh sendiri 72,18. Juga kita masih rata-rata nasional 71,90. Juga kita jauh di atas nasional. Jadi ini kita perlu syukuri. Saya berharap kepada seluruh masyarakat kita mensyukuri ini dan kepada semua pihak yang berkompeten untuk mempertahankan ini kita kerja keras terus ya. Sehingga IPM kita ini jangan pernah turun. Ya. Alhamdulillah masa pandemi IPM terus naik. Ini kita perlu syukuri karena itu adalah buah kinerja dari jajaran, bukannya wali kota kerja, tapi jajaran yang semuanya turun tangan karena IPM itu melibatkan semua. Orang begitu tanya IPM gimana, itu sudah tahu. Wali kotanya nih bisa merangkul semua. Harus kita karena sinergisitas dalam meningkatkan IPM ini sangat dibutuhkan karena kalau tanpa sinergisitas kan tidak bisa karena komponen 1, 2, 3 ditambah menjadi satu komponen. Nah, jadi seperti itu dan mudah-mudahan Banda Aceh terus kita pertahankan dan insya Allah nanti suatu saat bisa nomor 1 di Indonesia. Oke ya, mudah-mudahan karena ini sudah level 2 nggak jauh lagi nih Pak ya untuk dapat peringkat pertama ini di Indonesia ini Pak ya bahwa IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat di Kota Banda Aceh sudah tinggi dan di Indonesia kita dapat peringkat 2 untuk tahun ini, mudah-mudahan bisa dipertahankan di tahun mendatang ataupun bisa lebih tinggi lagi. Dan butuh sinergi bersama-sama setiap elemen pemerintahan untuk melakukan hal yang ini hal bersama ini. Baik. Tadi sudah kita bicarakan bagaimana Sinaker ini dan juga bagaimana menciptakan lapangan kerja kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Nah, saya yakin juga pemirsa di rumah selain sudah ada pekerjaan, nah mungkin sudah punya skill. Yang dibutuhkan tadi adalah modal. Ternyata skill juga tidak cukup, tapi juga butuh modal. Nah, berbagai modal juga bisa kita dapatkan dari lembaga-lembaga keuangan. Nah, tapi Kota Banda Aceh juga punya lembaga keuangan syariah yang terobosan dari Pak Wali sendiri. Nah, ini ada PT Mahira Muamalah Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang bisa membantu para yang menginginkan ataupun yang ingin ataupun yang tidak memiliki modal untuk usahanya. Nah, sejauh ini PT Mahira Muamalah ini dalam memberikan layanan kepada masyarakat Kota Banda Aceh bagaimana Pak ini? Apakah terus meningkatkan kinerjanya dan pendapatannya seperti apa dan mungkin animo masyarakat sendiri terhadap lembaga keuangan ini? Iya, baik Bu Leni. Saya mendirikan lembaga keuangan mikro syariah ini, PT Mahira Muamalah Syariah, berawal karena saya sebagai mantan Direktur Utama Bank sudah melihat kondisi di tengah masyarakat itu bank hanya menangani yang levelnya tinggi, ya. Sementara yang kecil-kecil ini kan masih juga butuh modal. Akhirnya mereka tidak ada modal, akhirnya harus berurusan dengan rentenir, kemudian tidak mendapatkan modal, tidak mendapatkan akses modal, harus pinjol, pinjaman online itu, nah, jadi yang sangat berbahaya. Jadi
maka saya bertekad pada saat apabila saya menjadi wali kota Banda Aceh, maka saya akan mendirikan lembaga keuangan syariah. Dan itu dulu yang pertama sekali saya kerjakan. Di tahun 2018 bulan Mei itu sudah berdiri PT Mahira Muamalah Syariah. Dan kini asetnya sudah dari modalnya 4,5 miliar, sekarang sudah 50 miliar. Kemudian pembiayaannya atau kreditnya itu sudah 25 miliar. Kemudian juga nasabahnya sudah hampir mencapai 4.000 yang kita biayai, dan nasabah dananya sudah mencapai hampir 8.000. Kemudian di samping itu tujuannya adalah di mana kita mengadakan survei pada saat itu, ternyata para pelaku usaha kecil karena tidak terakses dengan perbankan, ini nggak ada perbankan dan tidak bisa diakses, tidak bisa mengakses perbankan, akhirnya kan berurusan dengan rentenir. Hasil survei kita 80% para pelaku usaha kecil mikro ini di beberapa pasar Penayung, pasar Aceh, pasar Stui, pasar Ule Karing, dan pasar-pasar lain, itu 80% mereka mengakses permodalan dari rentenir. Dan ini ada dua hal yang sangat berbahaya dengan rentenir. Yang pertama adalah memang sudah jelas pelanggaran syariat Islam. Karena itu adalah dengan sistem bunga, dan bunganya sangat tinggi, sangat merugikan masyarakat. Karena oleh rentenir itu adalah bagaimana mengeruk orang-orang miskin ini yang sebanyak-banyaknya, sehingga visi dia itu adalah memiskinkan orang sebanyak-banyaknya. Maka saya sangat antusias, maka sampai saya menulis buku Perangi Rentenir ala Aminullah, itu sudah selesai saya tulis, dan ini sudah mendapatkan dukungan nasional. Baru-baru ini saya membaca koran, OJK itu sudah mendapatkan kepercayaan daripada pemerintah menyalurkan 1,2 triliun dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan rentenir. Tahun kedua kita survei lagi sudah tinggal 15%. Rentenir yang berurusan dengan rentenir. Tahun yang ke-20 2020 kita survei lagi tinggal 2% lagi. Nah, jadi Banda Aceh ini boleh dikatakan sudah hampir terbebas dari rentenir. Dan saya sampai saat ini kalau ada tahu, mungkin Pak Merul tahu, mungkin yang lain tahu, mana rentenir. Kita mau duduk bersama, mau kita bahas bahwa Anda ini sudah melakukan pelanggaran syariat di negeri syariat yang harus keluar dari kota Banda Aceh. Baik ya, sebenarnya atas dasar ini ya Pak ya, atas dasar memang bagaimana kita rentenir bukan suatu dari sistem syariah ini sendiri, harus diberantas ya, dan memang sangat merugikan para peminjam ini sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan lahirnya PT Mahira Muamalah Syariah ini juga salah satu jawaban, dan Pak Wali juga sudah menulis buku, dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi pelajaran juga ini Pak ya, bisa jadi ilmu juga, referensi juga mungkin untuk provinsi-provinsi lainnya atau kota-kota lainnya yang juga melakukan studi tiru di Mahira. Dan mudah-mudahan akan lahir, karena begini, Banda Aceh selesai masalah rentenir, bagaimana di daerah lain. Ya, tapi kalau sudah semua, kita bersyukur juga Aceh itu sudah memberlakukan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Jadi dengan ini, dengan adanya lembaga keuangan ini, maka semuanya lembaga keuangan harus syariah. Tinggal maka yang kecil-kecil tadi yang nggak tahu bagaimana di daerah, akhirnya dia tetap berurusan dengan rentenir itu tidak mengenal bagi hasil. Dia sedang dia lihat, bahkan yang mana orang yang miskin yang bisa diketok kepala sama dia itu lebih banyak dia dapat. Harus diberantas ini Pak harus diberantas. Akhirnya pemerintah Kota Banda Aceh sudah berhasil memberantas rentenir di Kota Banda Aceh. Tinggal beberapa persen lagi, 2% lagi, sedikit lagi Pak ya. Mudah-mudahan tahun berikutnya juga benar-benar bersih, benar-benar syariah di Kota Banda Aceh ini lebih terasa dari sistem perekonomiannya. Karena kanun tentang pemberlakuan syariat Islam itu yang mulai tahun 2002 itu kan di situ kan tentang akidah, ya, tentang ibadah, tentang syiar Islam, tentang muamalah. Tapi muamalah kita sebelumnya itu kita masih konvensional, masih kita berurusan dengan sistem bunga. Maka dengan keluar Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah, kita harus perkuat. Ya, daerah-daerah lain juga harus perkuat punya lembaga kecil, lembaga keuangan kecil. Koperasi harus semua syariah. Harus semua syariah. Jadi supaya
koperasi pun kalau ada yang berurusan dengan koperasi, tapi koperasi sudah carinya. Kalau tidak nanti mereka akan hitung bunga. Itu sudah terjadi kesalahan besar, ya. Pelanggaran syariah. Iya. Dan menarik sekali bahwa pemerintah Kota Banda Aceh sudah memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakatnya, tentu untuk mengurangi angka pengangguran dan juga memberikan pemodalan melalui lembaga keuangan mikro, yaitu ada PT Mahira Muamalah Syariah yang merupakan terobosan dari Pak Wali sendiri, dan ini sudah menjawab tantangan perekonomian di Kota Banda Aceh. Nah, Pak Wali, sebelum saya akhiri bincang-bincang kita pada hari ini, Pak Wali, ya mungkin program ke depan di tahun 2022 nanti, Pak Wali, terobosan baru apa nanti yang akan Bapak lakukan? Mengingat memang kita harus punya terus terobosan ini untuk terus maju untuk pemerintahan Kota Banda Aceh, untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Ya, di tahun 2022 kita ingin menyiapkan beberapa ruang publik yang selama ini belum tertuntaskan, ya. Seperti Penayung itu kan sudah kita bongkar karena pasarnya sudah pindah ke Pasar Mahira. Nanti di situ akan kita buat pusat kuliner. Jadi ruang publiknya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Kemudian di samping itu kita penguatan tentang sektor wisata. Kita kalau situasi COVID ini sudah turun, kita akan maksimalkan bagaimana kunjungan wisata yang dulu sudah 500.000 orang sudah datang, harus lebih daripada itu. Ini adalah kita kalau membelanjakan dengan uang kita sendiri itu tidak mampu. Tapi kalau sudah rame-rame datang ke Banda Aceh bawa uang, ini secara otomatis ekonomi kita akan bangkit, akan hidup kembali. Bagaimanapun kita ekonomi ini penting, ya. Kita memang visi kita mewujudkan Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Kita bangun agama dalam bidang ekonomi dan dalam bidang pendidikan. Jadi harus saling berkaitan. Kuat agama, ekonomi harus kuat. Pendidikan juga harus kuat. Begitu juga kalau pendidikan kuat, nggak ada ekonomi, nggak ada agama juga nggak bisa. Kuat ekonomi, agama tidak ada pendidikan, hancur juga ujungnya, ya kan. Jadi ini adalah suatu kekuatan yang kita bangun di Kota Banda Aceh dengan 3 pilar ini, yang mudah-mudahan akan menjadi yang terbaik bagi masyarakat kita di Kota Banda Aceh. Dan kita punya komitmen, alhamdulillah kita berbagai penghargaan terus kita dapatkan mengalir. Kemarin kita baru mendapatkan penghargaan Kota Kreatif. Ini adalah peluang. Kota Pratista Pusaka, peluang. Kita dapat API Award Charming Banda Aceh, Pesona Banda Aceh. Kita ini peluang untuk membangun Banda Aceh yang lebih hebat ke depan. Jadi ini semua kita tetap butuh dukungan semua pihak, butuh kita dukungan masyarakat. Ayo kita bersama-sama datang tamu, kita layani yang baik, ya. Kita berikan kesan kepada mereka sehingga mereka bisa mengatakan ayo ke Banda Aceh. Jadi nanti promosinya tidak mesti lagi wali kota, tidak mesti lagi Bu Leni atau TV Aceh, tapi promosi itu sudah dibuat, sudah dilaksanakan oleh siapapun yang sudah berkunjung ke Aceh. Terima kasih Pak Amin. Dan Pak Mairul, ada yang disampaikan sebagai statement closing, sebagai pesan juga kepada pemirsa di rumah. Silakan Pak Mairul. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah memang mendengarkan tadi memang banyak terobosan-terobosan dari Bapak Wali Kota kita, dan tugas kita semua, ya, termasuk pemirsa dan kita semua, bagaimana apa yang telah dibuat ini kita pertahankan. Dan kita doakan supaya Bapak Wali Kota bisa sehat dan terus ini. Dan ada beberapa cita-cita kita di tahun 2022 ini dengan tugas dari pemerintah menciptakan perekonomian yang baik, fasilitas-fasilitas publik yang banyak, dan juga akan mendatangkan wisatawan-wisatawan lokal dan Nusantara ataupun dari luar mancanegara, akan melahirkan hidupnya perekonomian di Banda Aceh. Kami dari memang Dinas Tenaga Kerja, tentunya tugas kami bagaimana calon pekerja itu mendapat pekerjaan. Dan ini adalah kita buatlah Sinaker ini sehingga akan memudahkan calon pekerja untuk mendapatkan informasi dan ia bisa mendapat apa pekerjaan. Yang kita buat adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Baik, pemirsa, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Memang pembangunan suatu kota membutuhkan kerjasama semua elemen, ya. Bagaimana membangkitkan perekonomian, membangkitkan pendidikan, dan juga membangkitkan segi agama, yang itu harus dijalankan seiring dan harus dijalankan berintegritas.
Dan terima kasih sekali lagi Ya, Pak Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, dan juga Bapak Mairul Hazami, Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita berikan juga menjadikan motivasi kepada pemirsa, juga kepada pemuda yang di rumah ataupun di sana yang sedang mencari pekerjaan. Ya. Mari terus bangkitkan kemampuan diri dan ciptakan lapangan kerja. Ya. Baik, saya Freni mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.